sini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh. Keesokan harinya, semua murid kembali dikumpulkan untuk menerima latihan. Namun Oishike yang datang terlambat memasang wajah yang begitu gembira karena ternyata pagi ini ia telah mencapai level 30. Semuanya pun mengucapkan selamat. Pak Kepala Akademi Flander memerintahkan semua murid besok pergi ke hutan Shindu, versi lain dari hutan berburu, untuk membantu mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishike di bawah bimbingan dari Guru Zhao. Masih nyambung dengan Oishike, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skill roh pelindung milik Oishike dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan, Ningroro secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tangsan dan Oishike sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkuhnya selama ini. Besoknya Guru Zhao menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Shindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishike. Ia kemudian meminta Daimubai agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Daimubai lalu menyampaikan formasi kerjasama tim di mana Tangsan akan berada di garis depan, tepat di belakangnya dua tipe support. Xiao dan Mang Hojun diberikan tugas untuk menjaga sisi kiri dan sisi kanan, sementara dirinya akan mengambil alih area belakang. Setelah seharian tak menemui siluman roh yang cocok untuk Oishike, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung makan di dekat sana. Namun suasana yang tenang seketika rusak pasca kedatangan sekelompok anak yang diketahui berasal dari Akademi Changhui. Daimubai menceritakan bahwa Akademi Changhui merupakan akademi yang cukup terkenal, tetapi sebenarnya muridnya tak begitu kuat dan cenderung lebih menonjolkan sifat angkuhnya. Bisik-bisik itu terdengar sampai di telinga murid Akademi Changhui sehingga dibuatlah sebuah rencana untuk mengerjai para murid Sri Lanka. Seorang anak kemudian berjalan ke arah mereka dan secara sengaja menyenggol pelayan yang tengah membawa makanan. Menyaksikan hal itu, semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana. Namun Daimubai justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang. Sementara pihak Daimubai cukup Xiao sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua. Perseteruan yang semakin memanas memaksa guru dari Akademi Changhui untuk turun tangan. Dia adalah seorang master roh pemilik kekuatan roh pelindung jenis hewan penyu hitam yang telah mencapai level 50. Ia kemudian menanyakan di manakah guru mereka. Namun pihak Sri Lanka kembali meledeknya dengan mengatakan kalau ia juga tak layak untuk mengetahui hal itu. Dan jika mau bertarung mereka saja sudah lebih dari cukup. Sampai ketika mereka nyaris bentrok, pemilik restoran pun meminta jika mereka ingin berkelahi maka jangan dilakukan di dalam warungnya. Sebelum keluar, Tangsan menyusun sebuah strategi karena pasti tak akan mudah menghadapi master roh yang sudah berada di level 50. Menurutnya jenis roh pelindung penyu hitam adalah jenis kekuatan dengan durability yang sangat tinggi namun tidak memiliki damage yang besar. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai yang dimeriahkan oleh sorakan para murid Akademi Changhui. Serangan pertama dimulai dari skill pukulan gelombang udara dari Daimubai, disertai tembakan api Mang Hojun di sisi kanan dan didukung oleh rumput biru perak milik Tangsan untuk membatasi pergerakan lawannya. Setelah tertangkap, Mang Hojun kembali mendapatkan aba-aba dari Tangsan untuk membakar habis guru Changhui dengan teknik semburan Phoenix api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tangsan tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Changhui memiliki skill serangan nafas dingin yang luapannya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Suying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es. Beruntung dengan refleks Daimubai segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut. Dilanjutkan dengan Tangsan yang kembali berusaha mengikat lawan, dikombinasikan dengan api Mang Hojun. Daimubai yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radang dingin di tubuhnya semakin parah. Sementara itu Mang Hojun kembali beraksi dengan semburan Phoenix api untuk menghalau serangan nafas es yang mengarah langsung ke Daimubai, sehingga terjadilah bentrokan antara dua elemen yang saling bertolak belakang. Saat pertarungan telah mencapai puncaknya, Guru Zhao datang menyela dan menyuruh semua siswanya agar segera kembali ke penginapan. Namun guru Akademi Changhui yang masih tak terima meminta para murid Sri Lanka untuk meminta maaf karena telah merendahkan akademinya.
Akan tetapi Guru Zhou mengatakan bahwa tak perlu ada yang meminta maaf. Ia malah mempertegas bahwa Akademi Changhui memanglah akademi yang cukup terkenal, namun keangkuhannya hanya bisa menindas orang-orang yang lebih lemah saja. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Guru Zhou yang menggantikan para murid Akademi Sri Lanka. Dalam sekejap ia bisa menghajar habis-habisan guru Akademi Changhui, bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Setelah pertarungan itu, Guru Zhou kembali menemui para muridnya dan mengatakan bahwa nanti ia akan memberikan latihan spesial untuk menghadapi sampah seperti itu. Di pagi harinya, di bawah bimbingan dari Guru Zhou, para murid Akademi Sri Lanka diajak jauh masuk ke dalam hutan Sindhu. Ia menjelaskan bahwa hutan Sindhu berbeda dari hutan-hutan yang dipelihara oleh kebanyakan kerajaan karena hutan ini masih sangat liar dan siluman-siluman roh yang ada juga sangatlah buas. Ia menyarankan kepada semuanya agar tetap berada di dekatnya dan tidak mengusik siluman roh tanpa perintahnya jika tidak ingin mati sia-sia, terutama Oishike dan Ning Rongrong. Ketika Dai Mumbai memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh siluman roh muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan siluman roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seekor siluman roh yang cukup kuat. Su Ying pun diperintahkan untuk memeriksanya dan berhasil mendapati seekor siluman roh berjenis burung terbang berusia 1500 tahun yang akan sangat cocok digunakan sebagai cincin roh ketiga Oishike. Lantas mereka pun bekerja sama untuk memburu makhluk tersebut. Berdasarkan analisis Tang San, siluman ini tak memiliki serangan fisik yang terlalu kuat. Ia hanya mengandalkan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa lalu melilitnya. Cara paling efektif untuk memburunya adalah dengan menekannya menggunakan Phoenix Api Mang Ho Jun, sementara yang lain bersiap untuk menutup jalan agar siluman tidak bisa melarikan diri. Guru Zhou lalu menyerahkan tim di bawah kepemimpinan Tang San karena luasnya pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan siluman roh. Perburuan berlangsung cukup sengit. Su Ying dan Dai Mumbai yang diperkuat dengan skill Ning Rongrong berhasil menekan siluman roh tersebut. Siluman yang ingin melarikan diri melalui jalur udara pun juga berhasil dicegah oleh Tang San menggunakan sangkar tumbuhan yang sangat besar. Namun saat Oishike hendak mengeksekusinya, ular itu melepaskan serangan yang beruntung berhasil dibelokkan oleh Tang San. Setelah jatuh ke darat, langsung disambut oleh sambaran api Mang Ho Jun, dilanjutkan dengan serangan beruntun dari Guru Zhou yang mampu melumpuhkannya. Guru Zhou lantas segera menyuruh Oishike untuk mengambil cincin rohnya, akan tetapi tiba-tiba datang seorang nenek bersama cucunya yang mengklaim bahwa siluman roh ular terbang adalah miliknya yang akan menjadi cincin roh ketiga untuk cucunya. Hal itu karena ialah yang pertama kali menemukannya, dibuktikan dengan serangan tongkat yang ia goreskan ke perut siluman tersebut. Menanggapi hal itu, Guru Zhou tidak bertindak gegabah karena nenek itu merupakan salah satu senior master roh yang bernama Cao Tianxiang. Di dunia persilatan ia merupakan master roh yang sangat disegani. Bersama pasangannya yakni bangsawan naga Mengsu, mereka menjadi duo maut terkuat yang dikatakan mampu menandingi seorang master roh bergelar Dao Luo. Walaupun begitu, Guru Zhou masih bersikeras untuk menolak memberikan siluman roh tersebut. Ia beralasan meski Cao Tianxiang yang menemukannya terlebih dahulu, namun ialah yang berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum master roh guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama master roh harus saling bertarung demi memperebutkan siluman roh, sehingga Oishike ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Meng Yiran, master roh level 30. Namun Guru Zhou menolak mengingat muridnya merupakan master roh bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tang San maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili Oishike untuk bertarung melawan Yiran. Sang nenek pun sepakat karena mengetahui kalau Tang San masih berada satu level lebih rendah dari cucunya. Terlebih lagi roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Diremehkan di awal menjadi keuntungan bagi Tang San untuk bisa melancarkan serangan kejutan. Namun Yiran ternyata juga tidak selemah itu. Berkat roh pelindung ularnya, ia dengan mudah bisa meloloskan diri dari perangkap tali akar milik Tang San. Bahkan racun pelumpuh yang ia gunakan juga sama sekali tak berpengaruh, karena basically kekuatan ular milik Yiran juga beracun. Merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk melawan racun dengan racun. Menggunakan senjata tombak beracun, ia kemudian melancarkan serangan balasan. Tidak begitu cepat, namun cukup merepotkan karena jumlahnya yang lumayan banyak. Tang San pun berusaha mendekat dan berhasil menghentikan serangan tersebut yang dikendalikan oleh tongkat ular milik Yiran. Mulailah mereka membenturkan energi roh yang saling berusaha menekan satu sama lain.
Setelah cukup lama saling menekan, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Tang San sehingga hak milik atas siluman roh ular terbang kini diserahkan kepada Oishike. Oishike lalu segera mengeksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Jiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishike telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama 1 menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zhou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zhou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai siluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zhou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat siluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang siluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para siluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zhou yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman roh berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para siluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya siluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan siluman ini mampu mengalahkan siluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena siluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya Xiao berhasil ditangkap oleh siluman tersebut. Guru Zhou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam siluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar siluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zhou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiao. Namun menurut Tang San ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiao. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishike untuk mengejar Xiao, meskipun sebenarnya kondisi Tang San sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zhou yang awalnya dikira marah justru meminta Oishike untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tang San. Sementara itu nasib Xiao yang dibawa kabur oleh siluman kera raksasa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiao memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler di sini ya. Xiao ini sebenarnya bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari siluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan siluman roh, Xiao memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh siluman tanpa harus membunuh mereka.
Di sisi lain, Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiao Wu. Selain itu, kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya, ia malah bertemu dengan siluman roh buas berjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kewalahan, karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari siluman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tang San teringat ucapan dari Master Xiao bahwa siluman laba-laba berwajah manusia merupakan jenis siluman roh yang akan sangat cocok untuk Tang San. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari siluman tersebut, yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lembah neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid sekte, pikirannya ke-trigger membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiao Wu yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya, yaitu Palu Hautian untuk menghantam keras makhluk jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Mengsu bersama cucunya Meng Yiran. Secara kebetulan lagi ternyata siluman laba-laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Meng Yiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan siluman roh untuk cucunya sebanyak 2 kali. Namun di sisi lain Mengsu juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh siluman laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba siluman itu menyerangnya. Mengsu yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit, yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilakannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanpa terikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam, Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandera Yiran, karena mustahil ia bisa menang melawan 2 orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Mengsu pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah 2 kali mengagalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor siluman roh yang telah menculik Xiao Wu. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu siluman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau siluman roh yang dimaksud adalah siluman Raja Kera Raksasa. Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya, karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau Master Roh bergelar Daulo pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin lengannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Mengsu. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Mengsu untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Mengsu berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao.
orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tangsan. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Yiren yang masih tak terima dengan Tangsan yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tangsan dilarang menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tangsan bebas melakukannya. Tangsan pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oishike menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Yiren yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Yiren kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Yiren menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Meng Yiren melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tangsan yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Yiren kebingungan. Namun Tangsan mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Meng Su yang mengatakan bahwa Tangsan memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Yiren yang belum bisa percaya lalu mengeceknya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tangsan tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Yiren yang hanya 1 daun per pisau. Bahkan hebatnya Tangsan melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan kekagumannya kepada Tangsan karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tangsan menghampiri Yiren yang nampak sedih karena telah kalah 2 kali. Tangsan mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang. Pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Yiren dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Yiren mencium Tangsan karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tangsan segera meminta sosis pemulihan dari Oishike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tangsan nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhao. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tangsan, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Di kesempatan berikutnya akan lebih diperjelas mengenai asal-usul Tang Hao muda beserta istrinya yang berjuang melawan Balai Roh Pelindung. Serta mungkin juga akan diperjelas mengenai kehidupan Tangsan di universe yang berbeda karena masih sangat minim informasi yang bisa kita dapat sejauh ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silahkan menulisnya di kolom komentar ya.